Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Danis Diani dari STKIP PGRI Pacitan. Saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. NIM saya adalah 2286202054. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengembangan Kultur Sekolah di Jenjang Sekolah Dasar. Pada yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait abstrak dari karya tulis ilmiah saya. Pada dasarnya, di dalam abstrak tersebut saya menjelaskan bahwa budaya adalah sesuatu yang seringkali terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Budaya seringkali kita sebut sebagai kultur. Nah, ternyata kultur ini juga bisa terjadi di suatu lembaga pendidikan, yang mana salah satunya adalah sekolah. Perlu diketahui bahwasanya kultur sekolah antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu bisa saja memiliki perbedaan. Hal ini menyesuaikan dengan bagaimana kebutuhan serta bagaimana kondisi yang ada di dalam sekolah tersebut. Oleh karenanya, di dalam karya tulis ilmiah ini, saya ingin menyampaikan terkait apa saja aspek-aspek yang ada di dalam kultur sekolah, kemudian bagaimana kultur sekolah di suatu jenjang pendidikan, hingga apakah yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan kultur sekolah di jenjang sekolah dasar. Kata kuncinya adalah pengembangan sekolah dasar dalam era kultur, kemudian kultur sekolah, dan juga sekolah dasar. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan pendahuluan. Pendahuluan ini saya bagi menjadi 3 aspek, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Baiklah, terlebih dahulu kita bahas terkait dengan latar belakang masalah. Latar belakang dari penulisan karya tulis ilmiah ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana kultur sekolah yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Kita memahami bahwasanya kultur sekolah merupakan salah satu aspek yang penting untuk ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Karena kultur sekolah ini akan menentukan bagaimana sekolah tersebut dapat mengembangkan sekolah. Dan disebutkan pula oleh Aras bahwasanya kultur sekolah merupakan salah satu media yang efektif untuk membentuk karakter peserta didik. Terlebih pada jenjang sekolah dasar. Kenapa? Karena jenjang sekolah dasar adalah berisi anak-anak atau peserta didik yang masih berusia dini. Mereka harus mendapatkan kultur sekolah yang baik dan positif supaya mereka bisa menerima pembentukan karakter yang lebih baik. Terlebih, adanya kultur sekolah yang pertama kali mereka dapatkan di jenjang sekolah dasar ini akan menentukan bagaimana penerimaan mereka terhadap kultur sekolah di jenjang berikutnya, seperti di jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sebagainya. Oleh karena itu, kultur sekolah di jenjang sekolah dasar itu sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, dijelaskan oleh Ibu Rusmini bahwasanya di jenjang sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 2 Purwoasri, ternyata masih terdapat masalah untuk mengembangkan kultur sekolah. Hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah, seperti siswa yang seringkali merasa abai setelah kultur sekolah itu sudah lama diterapkan, dan mereka kesulitan untuk menyesuaikan karena kultur sekolahnya masih begitu-begitu saja dan tidak mengalami perkembangan. Nah, melalui tulisan ini, maka diharapkan dapat diberitahukan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kultur sekolah. Nah, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah dituliskan terkait apa saja yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah saya. Antara lain, apa yang dimaksud dengan kultur sekolah? Yang kedua, bagaimanakah aspek-aspek untuk mengembangkan kultur sekolah? Kemudian yang berikutnya, bagaimanakah kultur sekolah di jenjang sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 2 Purwoasri? Dan yang terakhir, bagaimanakah cara untuk mengembangkan kultur sekolah baik di SD Negeri 2 Purwoasri maupun di sekolah lainnya? Nah, bagian yang terakhir dari pendahuluan ini yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimanakah mengembangkan kultur sekolah. Kemudian, untuk mengetahui bagaimanakah aspek-aspek yang diperlukan untuk mengembangkan kultur sekolah. Lalu, di
di bagian terakhir dari pendahuluan karya tulis ilmiah saya berisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian karya tulis ilmiah saya pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana kultur sekolah, kemudian untuk mengetahui apa saja aspek-aspek dalam kultur sekolah. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana kultur sekolah yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan kultur sekolah baik di jenjang sekolah dasar SD Negeri 2 Purwoasri maupun di berbagai jenjang sekolah dasar yang lainnya. Oke, slide berikutnya adalah berkaitan tentang metode dari penulisan karya tulis ilmiah saya. Di dalam metode ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan data dan sumber data dari SD Negeri 2 Purwoasri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir, analisis datanya adalah analisis naratif. Baiklah, yang berikutnya, mari kita bahas terkait hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiah saya. Pertama, saya menuliskan terkait pengertian kultur sekolah. Kultur pada dasarnya adalah budaya. Lantas sekolah adalah tempat di mana terselenggaranya pendidikan secara formal. Dengan demikian, kultur sekolah adalah budaya dalam suatu lembaga pendidikan untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Dijelaskan oleh Bapak Arief Evianingrum bahwasanya kultur sekolah merupakan cara berpikir sekolah dan berurusan dengan budaya tempat di mana ia bekerja. Sehingga sekolah ini akan menyesuaikan dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya untuk melaksanakan kultur sekolah. Tak hanya itu, pada setiap lembaga pendidikan tersebut bisa saja memiliki kultur sekolah yang berbeda-beda. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu bisa saja memiliki kultur sekolah yang berbeda. Hal ini menyesuaikan dengan bagaimana situasi, kondisi, serta kebutuhan yang ada di dalam lembaga pendidikan sekolah tersebut. Baiklah, yang berikutnya adalah aspek-aspek kultur sekolah. Kultur sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas dari suatu lembaga pendidikan memerlukan aspek-aspek di dalamnya, yang mana aspek-aspek tersebut adalah hal-hal yang dapat membantu lembaga pendidikan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, juga evaluasi terhadap berjalannya kegiatan belajar mengajar dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, aspek-aspek dari kultur sekolah itu terdiri atas 4 hal, yaitu visi dan nilai atau vision and values, kemudian yang kedua, upacara dan perayaan atau ritual and ceremony, yang ketiga, sejarah dan cerita atau history and stories, yang terakhir adalah arsitektur dan artefak atau arsitektur and artefak. Yang pertama terlebih dahulu kita bahas terkait visi dan nilai atau vision and values. Visi dan nilai adalah pedoman yang dapat membantu lembaga pendidikan seperti sekolah dasar dalam kegiatan pembelajaran ke arah yang hendak dituju. Seringkali dalam visi misi ini akan menggambarkan bagaimana kultur sekolah yang ada di dalam sekolah tersebut. Visi misi tersebut akan menunjukkan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai perbaikan dari sekolah dasar dalam mengembangkan kultur sekolah. Nah, yang kedua adalah upacara dan perayaan atau ritual and ceremony. Upacara, tradisi, perayaan, dan segala sesuatu yang dilakukan dalam sekolah tersebut akan menentukan bagaimana kultur sekolah yang baik. Apabila sekolah sudah terbiasa untuk melaksanakan kultur sekolah seperti upacara hari Senin, upacara hari kepramukaan, upacara 17 Agustus, dan lain sebagainya, maka dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut memiliki kultur sekolah yang baik. Oleh karenanya, aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga adalah sejarah dan cerita atau history and stories. Sejarah adalah salah satu akar dari bagaimana suatu lembaga pendidikan terbentuk. Sejarah itu akan menentukan bagaimanakah cerita selanjutnya yang akan dilakukan oleh sekolah. Oleh karenanya, sejarah dan cerita masa lalu itu penting untuk diperhatikan, karena ini akan memancarkan energi atau budaya dari sekolah dasar tersebut. Fokus pada setiap budaya sekolah adalah aliran sejarah yang akan menuntut untuk membentuk budaya yang berkembang pada masa kini. Artinya, sejarah dan juga budaya yang positif tersebut harus diupayakan untuk senantiasa berada dalam satu titik yang positif. Artinya, budaya-budaya tersebut boleh terus dibawa asalkan dapat mengikuti perkembangan zaman dan juga mengarah ke arah yang positif. Kemudian yang terakhir dari aspek kultur sekolah adalah arsitektur dan artefak atau architecture and artifacts.
Setiap sekolah pada dasarnya memiliki lembaga, saja juga moto, lagu, mars atau himne, dan sebagainya yang mencerminkan bagaimana sekolah tersebut. Oleh karenanya, pemanfaatan lahan pada era sekolah yang ada di dalam sekolah seperti lorong, kemudian halaman, itu sangat penting untuk dilakukan. Karena ini pun juga akan menjadi bagaimana kultur sekolah tersebut akan dikembangkan. Nah, itulah 4 dari aspek-aspek kultur sekolah. Nah, yang berikutnya, mari kita bahas terkait hasil observasi dan juga wawancara saya terkait bagaimana kultur sekolah di SD Negeri 2 Purwoasri. Berdasarkan hasil observasi saya melihat bahwasanya di SD Negeri 2 Purwoasri telah memiliki kultur sekolah. Berarti checklist ya untuk bagian ini. Kemudian terkait bagaimana pelaksanaan kultur sekolah di sana juga sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hanya saja dalam beberapa aspek terkadang memang dari beberapa siswa tersebut tidak mengikuti dan menjalankan kultur sekolah. Hal ini bisa saja terjadi karena mereka yang lalai ataupun abai dikarenakan sudah terlalu lama melaksanakan kultur sekolah tersebut, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi untuk melaksanakan kultur sekolah. Padahal menurut pandangan saya, seharusnya kultur sekolah ini harus tetap dilaksanakan sekalipun kultur sekolah itu sudah lama dijalankan di lembaga pendidikan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, pada dasarnya banyak sekali siswa yang sudah bisa melaksanakan kultur sekolah ini secara tepat dan juga benar. Mereka kebanyakan sudah mampu untuk melaksanakan kultur sekolah secara tepat dan sesuai dengan arahan yang telah dilakukan. Tak hanya itu, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya arahan dari guru juga ternyata sudah dilakukan oleh guru yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri, sehingga siswa bisa melihat bagaimana contoh nyata dari guru tersebut dalam memberikan edukasi terkait kultur sekolah yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri. Selanjutnya adalah hasil dari wawancara saya terhadap guru-guru yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri terkait kultur sekolah. Ketika saya tanya terkait apa saja kultur sekolah yang ada di sana, Bapak Ibu guru menjelaskan bahwasanya terdapat banyak sekali kultur sekolah yang sudah diterapkan. Salah satunya adalah upaya untuk senantiasa mendidik anak agar berbakti dan juga menghormati kepada semua orang. Entah itu yang lebih tua, yang lebih muda, ataupun kepada sesama. Baiklah, yang berikutnya adalah terkait dengan penerapan kultur sekolah di SD Negeri 2 Purwoasri atau kultur sekolah yang sudah dilaksanakan dengan sangat baik di SD Negeri 2 Purwoasri. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara saya, ternyata terdapat 3 hal ya teman-teman. Ada sholat duha berjamaah, dan juga pelaksanaan 3S atau salam, senyum, dan sapa. Nah, pertama kita bahas terkait sholat duha. Pelaksanaan sholat duha merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh sekolah dalam bentuk kultur sekolah untuk membentuk siswa dalam hal religius yang baik, dengan meminta siswa untuk menggunakan waktu istirahat mereka untuk melakukan sholat duha. Pada dasarnya, pelaksanaan sholat duha ini dapat membantu siswa untuk mengetahui bahwasanya banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang positif. Seperti pada dasarnya karena sholat duha ini biasanya dilakukan ketika waktu istirahat, maka disinilah siswa akan dihadapkan dengan bagaimanakah mereka nanti. Apakah mereka memilih untuk jajan di kantin atau memilih untuk melaksanakan sholat duha. Ini merupakan 2 hal yang kadangkala bisa saja menjadi hal yang dilema bagi siswa tersebut. Akan tetapi teman-teman, pada dasarnya perlu diketahui bahwa ketika siswa sudah terbiasa untuk melakukan sholat duha atau mereka memilih sholat duha ini, maka mereka sudah bisa melaksanakan kultur sekolah. Harapannya, kultur sekolah berupa sholat duha ini dapat terus dilaksanakan sekalipun mereka sudah tamat dari SD Negeri 2 Purwoasri. Berdasarkan hasil pandangan observasi saya, kebanyakan dari mereka yang melaksanakan kultur sekolah berupa sholat duha ini adalah mereka yang sudah duduk di bangku sekolah kelas tinggi. Tepatnya bagi siswa kelas 5, 6, atau ada pula yang masih kelas 3 dan juga 4. Hal ini bisa saja terjadi karena mereka sudah mengetahui bagaimanakah rukun dari sholat duha, kemudian bagaimanakah pelaksanaan sholat duha, dan sebagainya. Nah, selain itu, pada siswa kelas 1 biasanya juga akan dikenalkan terhadap bagaimanakah cara melaksanakan sholat duha. Sehingga guru pada dasarnya dapat memberikan arahan yang nyata terkait pelaksanaan sholat duha ini. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan sholat duhur.
Ibadah sholat duhur sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara bersama-sama ketika waktu duhur ini sudah banyak diikuti oleh siswa-siswi yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri pada kelas tinggi lagi nih teman-teman. Pada kelas tinggi, ternyata mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Biasanya ini dikarenakan mereka juga sudah melakukannya ketika berada di rumah. Nah, pelaksanaan sholat duhur ini adalah upaya dari sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter religius sehingga mereka mampu untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Salah satu yang ada di dalamnya adalah sholat duhur. Dengan membiasakan siswa untuk melaksanakan sholat duhur, maka harapannya guru dapat memberikan kultur sekolah berupa budaya kepada siswa untuk juga melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang lain, entah itu asar, isya, maghrib, subuh, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan ibadah sholat duha dan juga sholat duhur ini masih terdapat masalah ternyata teman-teman. Karena dalam upaya pengembangan kultur sekolah berupa pelaksanaan sholat duha dan juga sholat duhur, kadangkala siswa merasa bahwa mereka dihadapkan dengan dilema. Apakah mereka akan melaksanakan sholat tersebut atau malah akan memilih yang lain. Seperti ketika siswa harus sholat duha, tapi di sisi lain mereka juga ingin mengonsumsi makanan atau jajan di kantin. Begitu pula dengan sholat duhur, mereka ingin melaksanakan sholat duhur atau melakukan persiapan untuk pulang karena di jam-jam tersebut untuk kelas 1, 2, 3, dan 4 biasanya akan segera pulang. Selain itu, masalah yang juga dihadapi di SD Negeri 2 Purwoasri terkait pelaksanaan program kultur sekolah sholat duha dan juga sholat duhur ini adalah adanya masalah terkait bagaimanakah siswa tersebut merasa abai. Kenapa? Karena siswa merasa bahwa untuk melaksanakan sholat duha itu adalah sholat yang sunnah, sehingga mereka tidak perlu untuk melaksanakan kultur sekolah tersebut. Begitu pula dengan sholat duhur. Siswa merasa bahwasannya mereka bisa saja melaksanakan kultur sekolah berupa sholat duhur tersebut di rumah. Jadi mereka tidak perlu untuk melaksanakan kultur sekolah tersebut di sekolah. Padahal harapannya dengan adanya kultur sekolah ini adalah membentuk siswa untuk juga menerapkan ibadah-ibadah tersebut atau kultur sekolah berupa sholat duha dan juga sholat duhur ini di sekolah sehingga mereka bisa terbentuk karakter agama yang baik dalam diri mereka. Kemudian yang terakhir dari penerapan kultur sekolah ini adalah berupa 3S atau salam, senyum, dan sapa. Mungkin bagi teman-teman, program seperti ini adalah program yang biasa saja. Tetapi menurut saya, program sekolah yang seperti 3S adalah program yang menarik. Mengapa? Karena 3S adalah program sederhana, tetapi bisa menuntun siswa untuk terus melaksanakan 3S dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan dengan siapapun. Ketika siswa sudah terbiasa untuk melaksanakan 3S, maka mereka akan terbiasa pula untuk bersikap positif terhadap orang lain. Dan ini merupakan salah satu bentuk untuk melatih life skill yang ada di dalam diri mereka. Pada dasarnya, 3S di SD Negeri 2 Purwoasri dilakukan dengan kewajiban untuk melakukan 3S baik kepada guru, kepada orang tua yang ada di rumah, kepada teman yang ada di kelas, maupun kepada adik kelas dan juga kakak kelas. Nah, selain itu, adanya 3S ini juga merupakan salah satu upaya kultur sekolah untuk menanamkan kepada siswa terkait rasa kasih sayang dan juga saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi kepada sesama. Sayangnya, kultur sekolah ini juga masih saja mengalami hambatan. Apakah itu? Hambatannya adalah pada beberapa siswa tidak mau untuk melaksanakan 3S ini, dikarenakan mereka merasa bahwa orang yang harus diberikan 3S itu tidak semua orang, akan tetapi hanya beberapa saja dari mereka. Selanjutnya, mari kita bahas terkait upaya untuk mengembangkan kultur sekolah baik di SD Negeri 2 Purwoasri maupun di berbagai jenjang sekolah dasar yang lainnya. Upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah dengan cara memberikan angkat kepuasan terkait kultur sekolah kepada siswa. Percaya atau tidak, pada dasarnya angket itu akan menentukan bagaimanakah hasil dari kultur sekolah. Mengapa? Karena di dalam angket tersebut akan dituliskan bagaimanakah tingkat kepuasan siswa terhadap suatu kultur yang diterapkan di dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, biasanya di dalam angket tersebut bisa diberikan pertanyaan terkait apa saja kultur sekolah yang dirasakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya, ketika siswa tersebut merasa puas, maka bisa diberikan poin atau penilaian. Sebaliknya, kalau siswa merasa tidak senang dengan kultur sekolah tersebut, maka bisa juga untuk diberikan poin yang kurang.
Nah, untuk SD Negeri 2 Purwoasri, angket ini bisa pula diberikan kepada siswa dalam upaya terkait kultur sekolah, penerapan sholat duha, sholat duhur, maupun 3S atau senyum, salam, dan sapa. Siswa bisa diberikan angkat pertanyaan terkait bagaimanakah pelaksanaan kultur sekolah tersebut di SD Negeri 2 Purwoasri. Apakah mereka merasa puas ataukah justru sebaliknya mereka merasa belum puas terkait masalah tersebut atau kultur sekolah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang bisa dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan kultur sekolah adalah dengan cara memberikan reward atau hadiah kepada siswa terkait siswa yang bisa melakukan kultur sekolah dengan sangat baik. Ketika siswa sudah melaksanakan kultur sekolah dengan sangat baik, mengikuti berbagai kultur sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut, maka sekolah bisa memberikan reward atau hadiah kepada mereka. Reward tersebut tidak harus berupa reward yang besar, bisa pula berupa reward yang kecil yang jelas bisa menyenangkan hati dari siswa tersebut. Di SD Negeri 2 Purwoasri sebagai salah satu sekolah dasar yang memiliki kultur sekolah seperti penerapan sholat duha, penerapan sholat duhur, dan juga 3S, maka bisa melakukan adanya reward bagi mereka yang melaksanakan sholat duha, sholat duhur, atau 3S dengan sangat baik. Guru dapat memberikan reward yang positif kepada mereka dan mereka bisa menerima reward tersebut dengan sangat baik. Reward ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap kultur sekolah. Kenapa? Karena ketika mereka dihargai dalam melaksanakan kultur sekolah, maka harapannya mereka pun juga akan terpantik dan juga tertarik untuk semakin melaksanakan kultur sekolah yang ada di sekolah mereka dengan sangat baik. Nah, pemberian reward ini juga bisa dilakukan di berbagai jenjang sekolah dasar yang lainnya. Yang jelas harus disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan dan juga situasi kondisi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah memberikan contoh nyata dari guru kepada siswa. Contoh nyata ini adalah dilakukan ketika kultur sekolah tersebut sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan berupa sekolah tersebut, maka seorang guru juga harus bisa untuk memberikan contoh nyata terkait bagaimanakah melaksanakan kultur sekolah tersebut. Contohnya, ketika di SD Negeri 2 Purwoasri pelaksanaan kultur sekolah itu berupa sholat duha atau sholat duhur atau 3S, maka sebelum benar-benar dilakukan oleh siswa, seorang guru harus bisa memberikan contoh nyata bahwa mereka sebagai seorang guru juga bisa melaksanakan sholat duha, sholat duhur secara berjamaah dan juga 3S. Sehingga tatkala siswa diberikan kultur sekolah tersebut, mereka bisa melihat, mencontoh bagaimanakah guru dalam melaksanakan kultur sekolah. Siswa dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh guru dari kultur sekolah tersebut. Kemudian, yang berikutnya adalah memberikan sanksi kepada siswa yang tidak melaksanakan kultur sekolah. Bagi mereka yang melaksanakan kultur sekolah dengan sangat baik itu bisa diberikan reward. Di sisi lain, bagi siswa yang tidak melaksanakan kultur sekolah dengan baik, maka mereka bisa diberikan sanksi. Dengan memberikan sanksi, pada dasarnya bukanlah upaya untuk menyengsarakan mereka atau memberikan tindak kejahatan yang buruk kepada siswa. Sebaliknya, dengan melaksanakan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan kultur sekolah, maka siswa tersebut akan merasa jerah atau mereka akan memiliki ketakutan untuk tidak melaksanakan kultur sekolah. Mereka akan berupaya untuk senantiasa melaksanakan kultur sekolah karena terdapat sanksi yang dapat mereka terima tatkala tidak melaksanakan kultur sekolah. Nah, yang terakhir yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kultur sekolah di berbagai jenjang sekolah dasar adalah dengan melakukan upgrading di setiap awal semester. Di dalam sebuah organisasi, biasanya upgrading itu dilakukan ketika awal kepengurusan. Nah, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang juga berbentuk sebuah organisasi, maka upgrading ini juga perlu untuk dilakukan. Upgrading pada dasarnya adalah terkait apa saja materi-materi atau terkait apa saja kultur sekolah yang harus dirombak kembali, ataukah kultur sekolah tersebut harus kembali dilakukan perbaikan, evaluasi, dan lain sebagainya. Dengan memberikan upgrading pada setiap awal semester terkait kultur sekolah, maka dapat dilakukan apa sajakah kultur sekolah yang harus dievaluasi, apa sajakah kultur sekolah yang harus diperbaiki, apa sajakah kultur sekolah yang harus diperbarui, apa sajakah kultur sekolah yang harus dihapus bahkan. Hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut.
Nah, itulah 5 upaya untuk mengembangkan kultur sekolah di jenjang sekolah dasar. Nah, slide berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kultur sekolah pada dasarnya adalah cara berpikir sekolah untuk menentukan bagaimana kegiatan di sekolah. Kultur sekolah di jenjang sekolah dasar sangat diperlukan untuk membentuk karakter siswa sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya dengan usia yang masih dini. Nah, aspek-aspek kultur sekolah antara lain adalah visi dan nilai atau vision and values, upacara, kemudian sejarah dan cerita, arsitektur dan artefak, dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini pada dasarnya digunakan untuk mengembangkan kultur sekolah. Lantas yang berikutnya adalah kultur sekolah yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri. SD Negeri 2 Purwoasri memiliki kultur sekolah yang dikembangkan, yang mana kultur sekolah tersebut terdiri atas 3 hal utama, yaitu program pelaksanaan sholat duha, program pelaksanaan sholat duha berjamaah, dan yang terakhir adalah pelaksanaan 3S atau salam, senyum, dan sapa. Sekolah dasar sebagai salah satu tempat di mana siswa akan menerima kultur sekolah untuk pertama kali, maka sudah seharusnya kultur sekolah tersebut berupa kultur sekolah yang positif, sehingga mereka dapat menerima kultur sekolah di jenjang yang berikutnya secara lebih baik. Pada dasarnya, kultur sekolah itu tidak bisa dilepaskan dari pengembangan lembaga pendidikan, karena kultur sekolah ini akan menentukan bagaimanakah lembaga pendidikan tersebut dapat semakin baik di jenjang-jenjang berikutnya. Oleh karenanya, adanya upaya untuk mengembangkan kultur sekolah di jenjang sekolah dasar itu dapat terus dilakukan, supaya kultur sekolah benar-benar dapat membentuk siswa pada karakter yang positif, baik, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang telah diinginkan oleh negara kita tercinta ini. Demikianlah presentasi saya terkait karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengembangan Kultur Sekolah di Jenjang Sekolah Dasar. Oh iya, tidak lupa juga nih, ini dia adalah dokumentasi dari pelaksanaan observasi dan juga wawancara saya di Sekolah Dasar Negeri 2 Purwoasri. Ini adalah dokumentasi tatkala saya melakukan observasi, wawancara, maupun tatkala melihat bagaimanakah kultur sekolah yang ada di SD Negeri 2 Purwoasri. Harapannya bagi teman-teman yang menyaksikan presentasi saya dalam karya tulis ilmiah ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan, semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.